Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Awareness. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Pada saat manusia dilahirkan ke muka bumi oleh ibunya, mereka hanya diberi sarana vital untuk dapat dijadikan modal hidup menjadi manusia yang utuh secara fisik, biologis, dan mental spiritual. Namun pada sisi pengetahuan, sang bayi sama sekali belum memiliki pengetahuan sedikit pun. Secara bertahap, pengetahuan manusia bertambah dan berkembang seiring dengan tumbuh kembang fisik dan psikisnya. Dalam hal ini, 3 sarana yang paling utama membentuk pengetahuan dan mental manusia adalah telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan akal atau otak untuk berpikir. Perhatikan firman Allah surat An-Nahl 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Perhatikan juga surat Al-Mu'minun 23 ayat 78. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Begitu pula surat Al-Mulk 67 ayat 23. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Seringkali dikatakan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, khususnya binatang, adalah pada akal pikirannya atau otak manusia. Namun, bukan berarti bahwa binatang tidak memiliki akal atau otak karena terbukti banyak binatang yang terlatih dan memiliki kemampuan yang mengalahkan manusia. Meskipun secara biologis manusia masuk dalam kategori spesies mamalia dan ditempatkan dalam kingdom animalia, tetapi sesungguhnya perbedaan manusia dengan binatang lainnya adalah pada daya nalar akalnya. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk bertanya, maka segala informasi yang diterima melalui indera pendengar dan penglihat selalu diolah dengan sangat cepat oleh otak manusia. Manusia selalu bertanya terhadap realitas yang dialaminya dan belajar dari alam sekitarnya, sehingga ia mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Dengan daya nalar yang dimilikinya, manusia dapat berpikir logis, sistematis, dan objektif terhadap permasalahan yang dialaminya. Bahkan dengan nalar logika yang dimilikinya, manusia selalu melihat sesuatu dari segi termologi, atau hakikat dari sesuatu, atau ilmu pengetahuan, ontologi, atau eksistensi sesuatu, atau realitas etika baik dan buruknya sesuatu, dan estetika atau keindahan sesuatu. Para ahli menyimpulkan bahwa dengan daya berpikir atau nalar logika tersebut, setidaknya ada 3 perbedaan dasar antara manusia dan hewan, yaitu 1. Manusia berpikir secara nalar logika. Akal dan pikiran manusia tidak akan berjalan dan berkembang jika tidak didasari oleh nalar logika. Dengan nalar logika, manusia memiliki kemampuan berpikir untuk dapat menciptakan inovasi baru dalam suatu permasalahan kehidupannya. Atas realitas kehidupan yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang, manusia mampu berpikir inovatif dan antisipatif untuk masa datang. Misalnya, dalam hal transportasi, manusia dapat membuat moda transportasi dari hal yang sangat sederhana hingga yang super canggih. Berbeda dengan hewan primata yang dari dahulu hingga sekarang tetap melakukan aktivitas yang sama. 2. Manusia memiliki kebijaksanaan atau wisdom. Karena manusia senantiasa berpikir untuk maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dituntut untuk berpikir cerdas dan menentukan keputusannya secara bijaksana.
Misalnya, dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Jika manusia serakah dan tidak bijaksana dalam mengelola alam, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh eksploitasi tersebut akan merusak alam, dan akibatnya akan menimpa manusia itu sendiri. Betul bahwa alam ini diperuntukkan oleh Allah guna melayani kehidupan umat manusia, tetapi manusia harus bijaksana dan tidak merusak kesetimbangan alam, termasuk tidak merusak kesetimbangan tubuh diri manusia. Perhatikan peringat dalam surat Ar-Rum 30 ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Karena manusia memiliki hawa nafsu, maka manusia selalu berpikir tentang keinginan dan kebutuhannya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dengan akal pikiran dan hawa nafsu yang dimilikinya, manusia dapat berpikir dan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Agar kemampuan berpikir dan kehendak bebas manusia tersebut tidak sampai merusak diri, orang lain, dan lingkungannya, maka Allah Sang Pencipta manusia memberi aturan dan pegangan dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari. Demikianlah perbedaan manusia dengan hewan sehingga manusia disebut sebagai manusia yang utuh secara fisik biologis tetapi belum secara mental spiritual. Hewan atau binatang adalah makhluk yang memiliki pengetahuan dan keinginan yang terbatas. Meskipun hewan juga memiliki indera, tetapi ia tidak memiliki daya nalar sehingga pengetahuannya bersifat terbatas atau dangkal, parsial, temporal, dan regional. Pengetahuan yang didapat dari indera pencium, pendengar, dan penglihat tidak sampai membuat hewan dapat menguasai detail sesuatu, dan tidak memiliki akses ke hubungan-hubungan internal atau sebab akibat yang terjadi dalam suatu hal. Mereka lebih mengedepankan insting dan berpikir untuk jangka pendek, temporal dan terbatas pada wilayah tertentu atau regional. Di samping perbedaan daya nalar, satu hal lainnya yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia memiliki sisi mental spiritual sebagai pencari kebenaran. Manusia memiliki kebutuhan spiritual atau batinnya, dan nilai-nilai moral dalam hidupnya. Berbeda dengan binatang yang tidak memiliki kebutuhan spiritual. Hal yang paling dasar dari binatang adalah hasratnya yang melulu bersifat material atau lahiriah, dan hasilnya yang tidak lebih dari makan, minum, tidur, bermain, kawin, dan membuat sarang. Selain itu, binatang cenderung bersifat individualistis dan keinginannya bersifat pribadi atau paling jauh berkaitan dengan pasangan dan anak-anaknya. Kedua, sifat dasar ini juga dimiliki oleh manusia-manusia yang melulu berpikir materialistis dan tidak berpikir tentang kehidupan batinnya. Untuk itulah kesempurnaan fisik biologis manusia harus diikuti oleh kesempurnaannya secara mental spiritual atau batiniah, agar tidak menjadi makhluk yang jahat dan perusak. Demikianlah penjelasan tentang nalar manusia menurut Al-Quran. Dengan share, like dan subscribe saudara sekalian akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.